Mungkin kita sering mendengar kata martir, ya. Martir, kata Latin martiria, martirie, artinya kesaksian, kesaksian tentang Yesus. Dan pada martir di Afrika, kesaksian mereka, darah mereka ditumpahkan, dibunuh dengan pedang karena mereka mengakui Yesus sebagai jalan hidup dan kebenaran. Bagaimana martir di tahun 2025 kita di Palasari ini, apa yang kita bisa buat agar iman berbuah dalam kemartiran, dalam kesaksian hidup? Saya pernah menonton film yang bagi saya sangat mengesankan di Arkansas, satu SMA yang sangat berandalan. Banyak guru yang resign karena muridnya betul kacau-kacau. Ada seorang pensiunan pasukan khusus, seorang ketua yang baik, dia menawarkan diri menjadi guru di sana. Tiap hari dibully, bahkan para murid itu sekolah itu bawa senjata api, senjata tajam. Tapi karena memang latar belakangnya pasukan khusus itu tidak ada apa-apanya. Bahkan pas menjelaskan, kadang dilempar dengan batu, bahkan dengan pisau. Tapi guru dengan cekatan menangkis dan kemudian pelan-pelan dan pasti semua itu bajingan ditaklukkan dan menjadi orang yang baik, dan dilatih dengan basket, kemudian menjadi juara renang, dan yang butuh waktu yang panjang. Kemudian setelah selesai itu guru diwawancarai oleh satu stasiun TV. Apa yang kamu mau cari sebenarnya di sekolah yang kacau ini? Padahal sebagai pensiunan khusus gajimu besar sekali. Saya mendengar cerita, membaca di koran bahwa sekolah ini tidak bisa ditaklukkan. Gurunya semua resign. Dan saya tahu itu risikonya, dan saya menawarkan diri karena saya yakin saya punya kemampuan soal bela diri jauh di atas mereka. Dan saya percaya dikeluarkan rosario. Dan ini dia pegang itu, dan ini sebagai kekuatan. Kita menjadi sangat viral. Sehingga kemudian sekolah itu yang dulu sekolah bajingan kemudian menjadi sekolah ternama karena kesaksian seorang pensiunan ini. Mungkin di Palasari, mungkin maaf ini, saya tahun 94 pastoral di sini. Sebelumnya saya mendengar cerita yang tidak jelas anunya. Di Palasari banyak orang bisa ngeleyak gitu. Itu viral itu. Dituke dan sebagainya. Saya mendengar itu. Orang bisa ngelihat, semua benarkah? Orang Katolik ngelihat kah? Wah, jujur saya pernah mendengar itu, ada rasa takut sedikit. Dan kemudian saya berjumpa dengan, saya mau minta waktu untuk berbicara dengan namanya Romo Parera almarhum. Saya mendengar begini, Romo. Dia bilang, dia duduk di meja gitu, kamu takut kah? Di mana-mana begitu, apalagi di Flores, dia bilang gitu. Itu cerita. Dan memang dibuktikan dengan suci bahwa leyak itu, iblis itu ada. Persoalan sekarang bagaimana konsep itu dengan kehadiran kamu sebagai pastoral mengubah itu. Arahkan umat untuk mencintai Ekaristi. Arahkan umat mencintai tubuh Kristus. Seandainya ada umat Katolik yang mencari kekuatan negatif, akan dipatahkan dengan Ekaristi. Sehingga mengapa saya sangat yakin akan kuasa Ekaristi? Karena peristiwa itu. Memang kita sedang saya dengar cerita, tapi bagi saya itu hal yang tidak berdasar. Dan seandainya ada orang yang menggunakan kuat negatif berhadapan dengan Tuhan, tidak akan selamat sekalian, tidak akan selamat. Kita sudah punya emas murni, kita tukar dengan tembaga, dengan yang tidak jelas itu. Oleh karena itu, seandainya ada umat di Palasari yang masih menggunakan kekuatan negatif, yang minta doa ke jero itu, mencari orang pintar, saya doakan supaya mereka bertobat dan dipanggil Tuhan. Itu tidak baik dan itu tidak benar. Kita punya Yesus, banggalah punya Yesus. Tanpa Yesus semua tidak ada apa-apanya. Anda boleh baca cerita di dunia Bali. Di mana dunia mencari kekuatan negatif, di situ ada kekacauan, di situ tidak ada kedamaian, berantakan semuanya. Orang saling curiga, orang saling fitnah. Karena apa? Karena setan itu, kita Bali bilang aji wegeg, ilmu iri,
ilmu gosip, ilmu malas. Itu artinya. Bahkan tidak hanya bisa dibasmi dengan kekuatan Allah sendiri, yakni Yesus, khususnya dengan misa dan novena hari kelima ini. Kita mohonkan martiria dalam konteks ini untuk kita di Palas hari ini. Amin.